Perkenalkan, saya Dina Apriliani, saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Anissa Tasyana Diaturafida, saya berasal dari Lamongan. Awalnya hanya mengisi waktu luang saja karena waktu itu mbak-mbak yang di dapur yang udah senior itu pada KKN dan saya mencoba masuk di angkatan yang kayak sementara gitu. Terus saya masuk dan ditawarkan apakah ikut sementara atau selamanya. Motivasi ikut dapur emang saya orangnya suka kuliner, jadi mau untuk belajar masak. Semakin kesini kan jadi ya lumayan capek gitu, tapi kalau misalkan dijalani terus seru kok. Jadi diubah niatnya buat khidmat dan mencari ridho guru lah gitu. Kalau saya enggak sih, kan karena udah enggak kuliah ya, jadi untuk kegiatan pondok kalau jamaah waktunya jamaah, terus kalau waktunya ngaji ya ngaji. Dan untuk memasak di dapur sendiri waktunya itu nggak bersamaan sama kalau ada kegiatan pondok misalnya jamaah atau ngaji. Mungkin pas waktu paginya aja, yaitu jamaah subuh sama ngaji subuh. Sebenarnya gampang aja sih kalau misalkan kita kuliah pagi jam 7 sampai jam 12 misalkan. Nah, ada istirahat sebentar gitu, jeda duhur sampai jam 1. Kemudian jam 2 berangkat di dapur sampai asar. Tapi kalau misalkan kuliahnya sampai asar atau sampai sore, ya terpaksa tidak mengikuti kegiatan dapur. Adzan, bangun, sholat, kemudian langsung di dapur. Kalau saya sendiri itu minimal 3:30 lah, kalau nggak jam 3. Soalnya kan ke dapur itu habis azan langsung harus sholat dan masak di dapur. Banyak sih, tapi kadang lebih ke nasi gitu. Kadang ada yang nasinya karena kompornya rusak atau karena kebanyakan beras dan sebagainya, jadi si nasinya tuh kurang mateng. Jadi mungkin sama adik-adik MTS tuh ngerasa kurang enak gitu nasinya. Kalau denger langsung nggak pernah, tapi pernah melihat anak-anak itu suka piringnya itu dikelelerkan gitu loh. Tapi masih ada nasinya dan kayak nggak dimakan. Kalau dimakan kan pasti ada sisa kalau nggak habis gitu. Piringnya tuh kadang nasinya tercecer kayak dibuang-buang gitu, pernah lihat. Awalnya sih agak kok makanan dibuang-buang gitu loh. Sebenarnya kalau misalkan sakit hati ya biasa aja sih, cuma mulai memaksimalkan gitu, jadi harus diperbaiki lah gitu biar gak ada komen-komenan kayak gitu lagi. Sering sih, waktu itu pernah masak sayur asem, ternyata tidak memakai asem, terus udah dikasih ke nampan-nampannya adik-adik, tapi ya udahlah gimana gitu. Momen keseruan atau kelucuan di dapur itu ya saat misalnya waktunya menu apa terus tiba-tiba bisa jadi ganti haluan menu. Misalnya masak hari ini sayur asem dan tidak ada asemnya bisa jadi sayur bening gitu. Itu lucu. Terus lupa menambahkan garam atau gula. Terus momen lucunya lagi kalau ada kucing ya. Terus kan untuk menghindari kucing agar tidak itu dikasih tempelan lalat, terus kucingnya nginjek itu, terus mbak-mbaknya itu pada teriak gitu, tuh kan lucu.
jujur bukan kekurangan ya, pas ditinggal anak-anak kuliah atau tidak bisa ikut masak hari itu. Jadi kan cuma 1 atau 2 orang, terus kita kewalahan pas lagi goreng tempe atau tahu, terus kita langsung pindah ke sayurnya, terus madain nasi itu masukkan nasi ke kotaknya, itu biasanya kewalahan. Pesan untuk netizen yang suka komen-komen, boleh untuk komen-komen masakan dari kita, karena kita masih belajar ya untuk membuatkan kalian menu-menu yang spesial. Tapi kalau komen, kalau bisa dengan kata-kata yang baik dan tidak menyakitkan hati si mbak-mbak yang masak. Ya, karena kita mengabdikan diri kita untuk memasakkan orang yang mengaji.